Selamat pagi Ibu Elmi. Selamat pagi Pak. Ibu Elmi, bagaimana kabarnya? Kabar baik Pak. Bagaimana dengan Pak Ali sendiri? Saya kabar baik. Saya dengar Ibu Elmi akan melakukan coaching terhadap teman Ibu. Iya betul sekali Pak. Baik Ibu. Apakah Ibu Elmi sudah menyiapkan pertanyaan yang akan disampaikan ke teman sejawat? Sudah Pak. Lalu Ibu Helmi menginginkan saya mengamati bagian mana? Yang saya inginkan Pak Ali mengamati saya di bagian memaksimalkan potensi Pak. Memaksimalkan potensi. Jadi prinsip coaching ini sebenarnya ada 3. Betul sekali Pak. Yang pertama yaitu kemitraan, lalu ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi itu tadi lebihnya kepada memaksimalkan potensi. Baik Ibu Helmi, pertanyaan yang diajukan itu harus sesuai dengan alur Tirta. Tentu kita sudah tahu bersama alur Tirta itu yang pertama yang pastinya tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Nah, tujuan pertanyaan alur Tirta ini adalah agar Ibu nanti Ibu bisa menggali jawaban dari teman yang di coaching, agar dapat menemukan solusi yang pasti. Baik Ibu, sekarang Ibu ini bisa melakukan coaching dengan teman. Selamat Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Ali. Selamat pagi Bu Wati, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Ibu Helmi, puji Tuhan saya kabarnya baik sekali. Ibu Helmi sendiri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan juga Ibu, sangat baik. Oke, kelihatannya Ibu merasa kebingungan, mungkin ada yang mau diceritakan sama saya pada saat ini. Iya Ibu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Saya sedikit bingung mau cerita dengan siapa, makanya saya bertemu Ibu. Mungkin Ibu ada waktu, mohon maaf sebelumnya Ibu kalau saya mungkin mengganggu kesibukannya Ibu dalam hari ini. Tidak apa-apa Ibu, kebetulan saya juga sudah selesai les dan punya waktu luang, waktu dan kesempatan, saya persilakan kepada Ibu menceritakan semua permasalahan yang ada di diri Ibu. Oh iya, Ibu, jadi begini, saya ini sedikit bingung menghadapi anak didik saya di dalam kelas, begitu. Jadi mereka ini ribut sekali di dalam kelas, kemudian mereka susah fokus kalau di dalam kelas. Saya juga merasa kesulitan untuk menarik mereka punya perhatian, begitu. Saya sudah coba berbagai cara, tapi tidak ada satu cara yang berhasil. Oh ya begitu ya. Iya. Kira-kira apa yang membuat Ibu Wati merasa begitu? Saya merasa begitu karena memang setiap kali saya masuk kelas itu mereka tidak perhatikan Ibu. Saya tidak tahu salahnya di mana. Saya sudah memberikan mereka instruksi yang jelas, kemudian saya menggunakan permainan pada saat les itu, kemudian bahkan saya kasih mereka kesempatan untuk berbicara begitu. Jangan sampai mungkin karena tidak dikasih kesempatan berbicara makanya mereka ribut. Makanya saya coba saya kasih mereka kesempatan untuk berbicara, tapi tetap saja Ibu, mereka sepertinya tidak bisa fokus. Iya. Dan pastinya hal itu membuat Ibu merasa frustasi ya Bu ya? Iya, saya jujur saya memang frustasi sekali Ibu. Dan apa yang sudah Ibu coba sejauh ini? Yang saya sudah coba sejauh ini, jujur saja ya, seperti yang saya sampaikan itu, saya sudah coba berbagai cara, mulai dari saya punya cara mengajar dalam kelas, kemudian saya seling dengan permainan-permainan itu, tapi tetap saja tidak ada perubahan. Mereka sepertinya memang agak susah untuk fokus. Gitu. Oke, menarik sekali Bu ya. Bagaimana jika kita membahas hal ini lebih jauh lagi? Kira-kira apa yang terjadi saat mereka mulai ribut atau tidak fokus Ibu? Oh iya, biasanya itu Ibu terjadi hal-hal seperti itu saat saya mencoba untuk menjelaskan materi ke mereka, atau mungkin saat mereka merasa bahwa tugas yang saya berikan itu sulit gitu. Makanya mereka mulai main gila, mulai bercanda, kemudian dan mulai tidak memperhatikan saya saat mengajar. Oh gitu ya. Jadi kemungkinan ada dua hal di sini ya, cara penyampaian materi dan tingkat kesulitan tugas yang Ibu berikan. Kemudian pernahkah Ibu mencoba mengamati kira-kira bagaimana siswa-siswa tersebut bereaksi terhadap pengajaran Ibu di dalam kelas? Kalau untuk melihat secara detail juga tidak secara khusus juga Ibu, saya hanya merasa kalau mereka itu tidak tertarik saat saya mengajar di dalam kelas. Gitu.
Oke, baiklah Ibu, dari permasalahan yang Ibu hadapi, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin yang saya akan coba lakukan itu adalah saya akan melakukan perbaikan dalam saya punya proses pembelajaran di dalam kelas supaya saya punya proses pembelajaran ke depan itu lebih baik. Oke, benar sekali Bu ya. Kemudian, jadi menurut Ibu, bagaimana caranya agar siswa Ibu tidak berisik saat pembelajaran dan merasa tertarik dalam mengikuti pembelajaran tersebut? Oke, baik Bu. Di sini saya akan mencoba untuk membuat kelompok-kelompok diskusi gitu Bu. Karena mungkin selama ini kan kami jarang berdiskusi, selama ini mungkin saya lebih banyak ceramahnya, jadi saya akan coba untuk membuat kelompok diskusi di mana dalam kelompok itu setiap anggota itu saya mengharuskan atau mewajibkan untuk memiliki perannya masing-masing gitu saat berdiskusi gitu. Saya juga akan meminta mereka untuk bisa berpartisipasi aktif dalam diskusi. Tetapi memang jujur saya agak sedikit khawatir dengan ini. Takutnya nanti kalau saya buat seperti itu mereka malah ribut gitu. Tapi saya optimis bahwa nanti pada saat pada saat diskusi itu saya akan menetapkan satu aturan bahwa siapa saja yang mau berbicara nanti harus angkat tangan dulu gitu. Jadi di sini juga Ibu membuat keyakinan kelas supaya pembelajaran terarah ya Bu ya. Iya, siap Bu. Bagus sekali Bu ya. Oke, lalu bagaimana dengan tingkat kesulitan tugas yang Ibu berikan kepada siswa-siswinya di sekolah? Oh iya, kalau berkaitan dengan tingkat kesulitan soal tingkat kesulitan tugas yang saya berikan itu mungkin memang saya akan memberikan tugas kepada mereka itu lebih bervariatif gitu. Misalnya saya akan menggunakan kelompok kecil atau misalnya proyek-proyek kreatif gitu. Karena saya akan membagi tugas mereka itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi Bu gitu. Dan memberi waktu tambahan kepada mereka untuk mengerjakan tugas itu. Nah, mungkin dengan cara itu mereka bisa saling membantu dan juga mereka tidak akan merasa terbebani dengan tugas itu. Oke, sangat biasa sekali Bu ya langkah penyelesaian yang Ibu ambil dan sudah sangat bagus dan saya setuju dan mendukung apa yang Ibu sudah lakukan. Oke, kemudian Ibu di sini juga ada komitmen. Kira-kira komitmen yang Ibu hadapi atau rencana yang sudah Ibu buat itu bagaimana? Kalau untuk komitmen, saya mungkin akan coba atur ulang suasana kelasnya Bu. Dengan misalnya atur panggil siswanya, mungkin bisa nanti jadi saling berhadapan begitu dalam kelompok. Kemudian saya akan menggunakan metode pengajaran yang lebih bervariasi lagi, mungkin yang saya gunakan selama ini masih kurang, jadi nanti saya akan coba untuk lebih bervariasi. Misalnya ada diskusi kelompok, kemudian ada permainan edukatif, atau juga misalnya penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran saya, supaya bisa jaga mereka punya minat belajar gitu. Karena saya juga sadar ketika kita siswa itu merasa terlibat, ya mereka pasti lebih cenderung untuk fokus dan bisa menyelesaikan tugas. Itu ide yang sangat bagus. Iya. Dan saya akan sangat mendukung apa yang sudah Ibu sampaikan tadi dan semoga semuanya berjalan lancar. Siap Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah bantu saya tadi sharing-sharing hari ini. Ya, sama-sama Ibu. Semoga kita sebagai guru itu bisa membawakan hal yang positif. Amin Ibu. Terima kasih. Halo supervisor. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar Ibu? Sangat luar biasa Pak. Ngomong-ngomong, sebenarnya apa yang mau saya bantu untuk Ibu Helmi hari ini? Oke, baik Pak Ari, saya ingin menceritakan sedikit masalah yang saya hadapi dengan siswa saya di kelas. Di sini saya merasakan bahwa siswa-siswi saya di kelas itu kurang antusias dalam mengikuti les bahasa Inggris. Kemudian mereka juga kurang mengerjakan tugas. Kalau misalkan saya meminta mereka untuk mengerjakan tugas, jarang untuk mengumpulkannya. Seperti itu Pak. Jadi Ibu Helmi ini adalah seorang guru bahasa Inggris. Lalu Ibu Helmi mengalami masalah dengan siswanya di kelas. Tadi seperti yang Ibu Helmi katakan, kurang antusias siswa-siswi untuk mengikuti pembelajaran. Lalu siswa-siswinya juga kurang peka untuk mengumpulkan tugas. Lalu sebenarnya menurut Ibu Helmi, apa yang mau Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan dari obrolan kita hari ini Pak Ari, saya mengharapkan Pak Ari bisa memberikan solusi atau memberikan yang terbaik terhadap masalah yang saya hadapi. Oke, baik Ibu. Menurut Ibu, apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias di dalam pembelajaran di kelas? Oke, baik Pak Ari, mungkin yang saya rasakan selama ini itu mungkin
pembelajaran yang saya bawakan terlalu monoton atau apa yang saya ajarkan terhadap mereka itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi terlalu monoton sehingga tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian apa saja yang dapat membuat murid-murid ibu antusias dalam pembelajaran itu? Mungkin salah satu yang harus saya buat di sini adalah saya di proses pembelajaran itu harus ada ice breakingnya, kemudian pembelajaran yang harus kreatif seperti itu. Luar biasa itu. Jadi ibu merencanakan untuk selalu melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, ice breaking seperti itu. Saya pikir itu Bu sangat luar biasa dan saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Oke, yang pasti Pak Iman, murid-murid itu menginginkan hal-hal yang tidak membosankan atau pembelajaran yang kondusif, kemudian pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Oke, lalu menyangkut atau mengenai tugas tugas yang diberikan kepada murid-murid, apa penyebabnya kira-kira sehingga anak-anak kurang antusias dan kurang sadar, juga kurang peka untuk mengumpulkan tugas itu? Oke, baik. Mungkin selama ini yang saya buat terhadap murid-murid saya itu mungkin saya memberikan tugas itu terlalu banyak atau mungkin pertanyaan-pertanyaannya itu di luar nalar atau kemampuan mereka. Makanya murid-murid itu jarang mengumpulkan tugas. Memang Ibu menggunakan model pembelajaran yang bagaimana di kelas? Selama ini saya selalu menyediakan teks untuk model pembelajaran, selalu menyediakan teks di perpustakaan seperti itu. Oh, jadi Ibu yang pernah Ibu buat ini selama ini menyediakan teks atau menggunakan teks di perpustakaan. Ada tidak niat atau rencana untuk menggunakan model pembelajaran yang lain? Memang ada niat sih Pak Ari, seperti mungkin lebih ke media video seperti itu, atau bisa juga menggunakan teks ini dan seperti itu. Selain media teks, saya juga bisa menggunakan media video. Luar biasa ini. Jadi sekarang apa rencana Ibu sebenarnya untuk menyelesaikan masalah tadi yang kita Baik Pak Ari. Rencana saya harus mengubah proses pembelajaran yang saya bawakan yang selama ini terlalu monoton, kemudian pembelajaran yang tidak sesuai dengan kemampuan siswa, kemudian mungkin selalu saya yang menjadi bahan yang menjadi utamanya di sini, yang terlalu monoton ya seperti itu Pak Ari. Atau pembelajarannya atau teacher center, saya selalu mengajar, murid sayanya pasif seperti itu. Jadi Ibu di sini artinya dari masalah yang Ibu alami, Ibu sudah mengenal media pembelajaran yang Ibu buat di dalam kelas. Lalu di sini Ibu rencana untuk melakukan perubahan. Kemudian rencana yang Ibu lakukan nantinya mungkin seperti yang Ibu katakan tadi, dengan menggunakan pembelajaran yang inovatif, menggunakan video pembelajaran dan lain sebagainya. Nah ini Ibu, kalau kita ngomong komitmen, Ibu sudah menyampaikan hal ini tadi. Adakah tidak komitmen yang Ibu mau buat dari apa yang Ibu temukan ini supaya Ibu terapkan di kelas? Ya, baik. Memang saya punya komitmen bahwa saya bisa melakukan atau bisa membuat perubahan. Saya bisa mengubah pembelajaran dalam kelas itu harus berpusat pada murid. Dari yang monoton dan dari yang tidak kreatif harus bisa diubah selanjutnya. Kalau gitu rencana kira-kira kapan hidup ini mau terapkan? Karena ini memang komitmen, kapan Ibu mau buat sebenarnya? Minggu depan atau apa? Kapan nulis bahasa Inggrisnya lagi? Les bahasa Inggrisnya kalau satunya di sekolah itu satu kali satu minggu setiap hari. Karena kampungnya itu saya 2 kelas saja, yang satunya kelas lebur, kemudian yang satu saja yang saya bawakan. Berarti rencananya minggu depan. Jadi minggu depan Ibu sudah mulai berkomitmen untuk menerapkan video pembelajaran yang menyenangkan lah, supaya tadinya masalah yang Ibu alami di kelas bisa diatasi. Jadi saya pikir Ibu sendiri hari ini sudah menemukan masalahnya, ada solusinya dari masalah yang Ibu sebutkan tadi. Jadi saya di sini berharap agar yang Ibu alami dan yang akan Ibu lakukan akan berjalan dengan baik. Semoga Ibu ya. Saya pikir begitu saja diskusi kita hari ini. Selamat sore. Terima kasih Pak Ari. Sampai di Bali. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar? Sepertinya Pak Ari ini segar sekali.
Ya. Ya, puji Tuhan ini baik sekali. Ya, ini paling mungkin ada perlu sesuatu gitu datang kunjung saya di ruangan ini. Iya, sebetulnya ini saya sedang mengalami sesuatu hal yang mesti harus saya ceritakan ke ibu. Iya, itu masalah. Jadi begini, di sekolah ini Ya. saya memang ini sebagai humas. Ya. Kemudian saya punya program sebenarnya hari Senin itu menjalankan apel upacara bendera dan wajib semua guru untuk Ikut ambil bagian. dan menjadi pembina upacaranya. Ya. Setiap kelas harus secara bergilir untuk menjalankan tugas itu. Awal-awalnya program ini baik, lancar, anak-anaknya antusias menjalankannya. Hanya ini yang menjadi kendalanya. Akhir-akhir ini membuat saya pusing. Anak-anak sudah tidak mau menjalankan itu lagi. Oh, itu masalahnya. Jadi Pak Ari ini mau kalau misalnya Pak Ari ada program begitu, anak-anak juga harus ikut terlibat dalam itu. Iya. Oke, kalau begitu kira-kira apa yang Pak Ari harapkan dari kita punya perbincangan sebentar hari ini? Ya, sebenarnya begini ya. Yang saya harapkan ibu nanti mungkin bisa memberikan solusi dari permasalahan ini ataupun dari keputusan yang saya berikan, yang saya buat di sekolah, nanti benar atau tidak mungkin itu yang menjadi harapan dari diskusi. Kira-kira yang dipahami atau misalnya gambaran umum tentang ini itu Pak Ari, masalahnya Pak Ari. Gini ya, seperti yang saya katakan di awal, karena sekolah ini apalagi di sekolah kami, saya ini guru PKN begini, setelah diberi kepercayaan untuk menjadi humas, sebuah tuntutan bagi saya untuk buat program. Ini program bagus yang harus dibuat di sekolah. Namun sudah Nah, kalau dari gambaran ini Pak, kalau misalnya kita skalakan itu dari 1 sampai 10 begitu, kira-kira posisinya Pak Ari ini berada di posisi berapa? Kalau 1 itu kan masih jauh sekali dari harapan toh. Nah, kalau 10 ya itu yang sudah menjadi kesempurnaan. Posisinya Pak Ari kira-kira ada di skala berapa? 1 sampai 10 gitu? Saya boleh mengatakan bahwa posisi saya sekarang berada pada skala 5. Skala 5, Ya, karena artinya ambil di tengahnya karena memang pernah dibuat, hanya belum maksimal. Iya, oke. Kalau memang ada di posisi 5 di skala 1 sampai 10 tadi Pak Ari sampaikan ada di posisi 5, kira-kira apa yang sudah Pak Ari buat? Yang sudah Pak Ari lakukan? Iya, yang saya lakukan setelah saya membuat suatu program ini, awalnya saya sudah membimbing anak-anak ketika mereka mau menyiapkan diri untuk menjalankan apel upacara bendera hari Seninnya. Kemudian meminta dukungan dari teman-teman guru juga pernah saya buat. Oke, bagus sekali Pak Ari. Kalau gitu, apa kira-kira solusi yang paling sederhana dari Pak Ari untuk bisa mencapai target itu Pak? Solusi ya, kalau dari saya terkait masalah saya pribadi ini, saya mesti harus memberikan pemahaman yang baik lagi ke anak-anak berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab mereka ini, lalu minta dukungan dari teman-teman guru, terlebih khusus di sini guru balik kelas, karena tadinya bergilir. Baiklah. Dari solusi-solusi yang sudah Pak Ari jelaskan tadi itu, kira-kira mana yang mau diprioritaskan? Yang menjadi prioritas dari solusi tadi, saya lebihnya ke memberikan penguatan kepada siswa. Artinya di sini memang saya ini salah satunya guru PKN. Artinya peran saya di sini sangat tinggi sebenarnya untuk memberikan kesadaran bela negara dan cinta tanah air terhadap anak-anak, sehingga praktiknya pada saat apel upacara bendera itu menjalankan tugas apa yang sudah saya programkan ini. Oke, baik Pak. Kalau untuk strategi dalam menjalankannya, kira-kira ada jangka waktu tidak dari Pak Ari? Jangka waktu untuk menjalankan itu tadi yang sudah Pak Ari sebutkan tadi? Iya, ada itu pasti ada. Dalam waktu dan minggu ini ke depan saya mesti harus lakukan. Oke. Baik, kalau untuk kita bicara soal keberhasilannya, menurut Pak Ari, ukuran keberhasilan nanti kira-kira apa? Ya, ukuran keberhasilan begini. Yang pertama
pertama kita melihat, dan saya sendiri sepertinya sebetulnya sebagai pemilik program ini melihat anak-anak sudah secara mandiri menjalankan. Saya maunya seperti sebelum-sebelumnya, mereka secara mandiri cari atribut, tentukan personil, kemudian cari guru pendamping, guru balik kelas untuk menjalankan tugas. Sehingga memang program ini benar-benar menjadi sebuah rutinitas yang harus mereka buat, tanpa harus ada pemaksaan, tanpa ada harus bimbingan. Apalagi kami ini mengajarnya di tingkat SMA, yang seharusnya kesadaran dirinya itu harus lebih. Iya betul, saya setuju sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ari tadi. Memang harus dilakukan lebih cepat ya Pak ya, lebih cepat itu lebih baik. Baik. Sekarang komitmennya Pak Ari untuk menjalankan rencananya Pak Ari. Komitmen karena begini, dalam setiap minggu wajib menjalankan tugas ini. Komitmen saya mulai Sabtu ini saya mulai menjalankan, mulai ada pendampingan anak-anak, mulai meminta dukungan dari guru balik kelas yang lebih dekat lagi dengan anak-anak. Betul ya. Selain itu Pak Ari, kira-kira siapa saja yang Pak Ari bisa minta bantuan untuk untuk bisa mewujudkan komitmen yang Pak Ari sudah buat ini? Di sini peran guru piket, kehadiran guru piket, kemudian guru balik kelas, juga kesiswaan di sekolah, karena ini program-program ini mesti kesiswaan juga harus hadir. Iya betul, sepakat sekali. Ada lagi yang lain selain itu mungkin kepala sekolah, ya, dan juga pengurus inti OSIS, pengurus OSIS. Kita libatkan siswa juga ya, libatkan OSIS juga ya. Bagus sekali Pak Ari, saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ari tadi. Itu memang langkah-langkah yang perlu kita buat ya Pak Ari, supaya apa yang menjadi masalahnya Pak Ari itu nanti bisa terselesaikan toh. Jadi kita harus libatkan semua warga sekolah. Mungkin itu saja ya Pak. Mungkin masih ada yang mau dibicarakan? Saya pikir